Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik, pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur kolom besi CNP dengan bantuan MS Excel. Jadi di sini kita akan menganalisa bagaimana cara menentukan tinggi menentukan profil dari besi CNP yang mau kita gunakan untuk kuat menahan beban yang kita rencanakan. Jadi di sini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan tinggi dan area pembebanan dari kolom. Kemudian kita menentukan tipe dan profil yang akan kita gunakan. Kemudian kita cek terhadap kekuatan terhadap tegangan yang terjadi. Kemudian kita cek terhadap kelangsingan profil dan kita cek terhadap landutan yang terjadi sehingga kolom yang kita rencanakan ini bisa aman untuk menahan beban yang kita rencanakan. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita ya. Di sini saya sudah buat file Excel untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung untuk analisa struktur kolom besi CNP. Kemudian saya menerangkan bagaimana cara mengisi dari rumus-rumus yang sudah saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Oke, saya langsung saja. Di sini yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah kita tidak perlu isi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya seperti yang saya klik seperti ini ya. Di sini jadi kalau mau melihat rumusnya itu bisa lihat di atas ya. Jadi bisa lihat di atas. Kalau kita mau lihat rumusnya kita bisa lihat di atas. Ya, oke, karena setiap ini saya akan jelaskan dan saya akan klik untuk mengetahui rumusnya dari mana. Oke, baik, saya langsung saja menerangkannya ya. Di sini adalah tinggi kolom ya. Tinggi kolomnya berapa? Misalnya tinggi kolom seperti ini ya. Misalnya tinggi kolom ini ya. Ini jarak ini nih misalnya. Jarak tinggi kolom ini berapa? Misalnya kita buatnya 2,5 meter misalnya. Misal 2,5 meter. Kemudian LN adalah luas area yang ditopang oleh kolom seperti ini misalnya. Ini adalah area yang ditopang oleh kolom yang tengah ini ya. Jadi ini setengah bentang dari sini, ini batasnya ya. Misalnya ini bentangannya sini, ini batasnya berarti dia ada di setengah bentang sini. Ya. Sebentar. Nah, jadi setengah bentang ini ya. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian untuk yang sebelah kiri juga seperti ini ya. Ini asnya ya, kita ambil asnya ya, jangan kita ambil bukan asnya, kita ambil asnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia adanya di mana adalah di tengah bentang. Nah, seperti ini. Nah, dia adanya di tengah bentang ini ya. Nah, jadi untuk arah ini adalah setengah bentang, ini juga setengah bentang ya. Ya, di as ya, bentang as ya maksudnya ya, bukan bentang antar dua kolomnya. Ini as misalnya seperti ini ya. Oke, jadi luasnya seperti ini. Jadi ini setengahnya, ini setengahnya, ini setengah-setengah. Jadi kita bikin kotak. Untuk yang di tengah, untuk yang di pinggir seperti ini sama. Ini berlakunya setengah, ini juga setengah ya. Kita bikin kotak. Ini areanya, ini area. Terus untuk yang di pinggir yang di tengah ya, pinggir tengah, ini areanya seperti ini sama. Jadi ini perbatasannya ini setengah ya. Ini juga setengah. Ya, seperti ini ya. Area-areanya untuk mengetahui area-area pembebanannya seperti ini. Nah, ini untuk area beban tengah, ini yang kolom tengah pinggir, ini untuk yang kolom pinggir. Kurang lebih area pembebanannya seperti itu. Ini kita cari cara mudahnya ya. Seperti ini kita untuk menghitung luasan ini. Misalnya luasan ini kita dapat misalnya luasnya 1,5 kali 2 misalnya. Ya, ini misalnya kita masukkan
1,5 kali 2 meter, 1,5 kali 2 meter, jadi luasan sekitar meter perseginya 3. Oke, kemudian N adalah jumlah kolom yang ada di atas. Misalnya seperti ini ya, kita mau hitung kolom yang di bawah ya, berarti ada kolom di atas, maka kita hitung 1 ya, seperti itu. Apabila tidak ada kolom di atas seperti ini ya, maka kita isinya dia 0. Oke, 0. Oke, kemudian kita masukkan tegangan izin baja yang mau kita gunakan. Tegangan izin kolom besi CNP ya, besi CNP yang mau kita gunakan itu tegangan izinnya berapa. Kemudian di sini ada QDL. QDL adalah hitungan dari yang tadi di sini dengan asumsi ya, berat per meter persegi yang ditopang oleh kolom itu adalah 1200. Itu sudah termasuk beban plat, finishing, ME, terus ceiling ya, sama beban hidup, itu kurang lebih seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi ya, itu bisa kita hitung sendiri, mungkin ada baloknya, ada yang lainnya gitu ya, kita hitung dengan area yang tadi kita sudah gambarkan. Oke, kemudian kita masukkan nilai yang ada di sini ya. Nih, saya masukkan ini. Apabila kita punya hitungan yang berbeda, kita masukkan saja. Misalnya di sini kita dapatnya 4000 ya, atau 4 ton misalnya, kita masukkan saja, ini nggak apa-apa, atau kita samakan dengan hitungan yang kita rencanakan ya. Misalnya kita punya hitungan yang lain ya, misalnya 4000 ya, atau 4 ton ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini adalah tipe profil yang kita gunakan. Kita mau profil kita gunakan apa? Untuk 1 untuk CNP double, 0 untuk CNP single. Jadi kita isi saja, misalnya ini kita mau single ya, itu isi aja 0. Kalau kita mau gunakan double, ini isi saja 1. Oke, saya lanjut. Untuk tipe ini ya, kalau kita isi ini 0, maka di sini keterangan ini diabaikan, maka ini tidak ditulis juga tidak apa-apa ya. Ini apabila tidak ditulis juga ini tidak apa-apa. Oke, kemudian misalnya kita pakai double ya, misalnya kita pakai double. Oke, ini dia akan keluar seperti ini. Nanti kita isi ini tipenya mana. Tipe ini yang double-nya ada 2 nih ya. Sedangkan single ini tipe single. Jadi kalau dia tipe single, jadi tidak perlu kita isi di sini ya, kita nolkan saja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tipe double kita harus isi. Misalnya tipe 1 atau tipe 2, kita tinggal isi di sini 1 untuk tipe 1, 2 untuk tipe 2. Misalnya kita pakai yang tipe 1 ya. Misalnya kita pakai tipe 1, kita masukkan. Oke, kemudian setelah itu kita cari di sini. Di bawah ini adalah referensi. Kita harus mencari di tabel baja dari WX IX nya ini yang mendekati ini, yang sama ini sama ini, atau di atasnya atau lebih besar. Jadi hitungan itu bisa aman. Terus ini juga kita lihat yang lebih besar ya, semua IX dan Y nya. Jadi caranya kita lihat di sini ada tabel baja. Kita mau pakai yang kita coba cari WX nya dulu ya, sama WE 2,5 misalnya. WX WE nya kita pakai 2,5, ini banyak nih ya. WX WY nya 2,5. Di sini kita bisa lihat mana yang lebih kecil ya antara WX dan WY nya. Di sini kita pakai saja, misalnya kita pakai yang kecil dulu tadi 2, ya. Ini kita pakai yang misalnya kita pakai 4. Nah, ini. Atau kita mau yang mudah ini SMP 100, SMP 200 gitu, SMP 125 gitu ya. Misalnya ini kita pakai ini. Nah, ini yang 75, misalnya kita coba pakai yang 75 ya. 75 ini sudah oke. 13-nya tadi lebih besar ya. Kemudian kita lihat lagi, atau kita copy saja ke sini nih, biar kita menghitungnya lebih mudah ya. Sorry. Nah, misalnya saya masukkan di sini ya, referensi ya, untuk mempermudah. Sorry, bentar, ini kita untuk mempermudah mencarinya saja ya. Ini WX nya. Nah, kita bisa cari gini. Nah, ini kita sudah dapat nih WX, WY dan IY nya ya. Sini kita referensinya ini aja, kita copy ke sini ya. Kira-kira kita dapatnya berapa nih. Misalnya ini kita tadi sudah oke, tapi kita lihat IX nya kita tadi misalnya pakai yang 75 ini ya. Kita pakai yang 3 ini, IX nya dapat ya. IX nya
IX-nya kurang karena IX-nya sekitar 465 ya, 465. Ini kita lihat juga kalau misalnya kita pakai yang double berarti hasil ini kita kalikan 2 untuk rencananya ya, kurang lebih kita kali misalnya ini 27, jadi kita kali 2 sekitar 54 ya kurang lebih, jadi ini kurang, jadi kita cari ini yang besar sekitar 465 atau 465 dibagi 2. Sini ada ya 465, atau kita naik ke atas, di sini ada nih 489, tapi ini terlalu besar karena ini single, pakai single ini sudah cukup. Kita maunya pakainya double misalnya ya, kita ini aja 165, berarti kalau dibagi 2 sekitar 210, ini belum dapat berarti 280, ini sudah mulai dapat kayaknya ya 280, kita coba kalikan saja. Ini sudah dapat nih 280 ya, 280 atau 238. Nah ini boleh kita masukkan, misalnya kita mau masukkan ini ya yang 238 nih ya, coba kita masukkan ini yang di 7 ya, kodenya 7. Jadi kita coba cek dulu di sini 7. Nah ini oke, ini sama. Nah, kita masukkan di sini 7, nomor 7. Oke, di sini sudah ada nomor 7 ya. Jadi sini kita tinggal masukkan saja, ini semua rumusnya ya, ini rumusnya diambil dari tabel tadi. Ini secara otomatis berganti rumus-rumusnya ini ya. Oke. Kemudian ini adalah beratnya, berat dari profil yang kita gunakan. Kemudian ini adalah WX ya, ini WX-nya, ini WY-nya, ini IX-nya, ini IY-nya ya. Oke, di sini kita lihat ini lebih besar dari apa namanya? Ini minimal ya, minimal profil yang mau kita gunakan ini lebih besar, ini juga sudah bisa digunakan ya. Oke, seperti itu. Apabila nih ya, kita untuk biar dia bisa berganti ya, misalnya saya kasih yang lebih kecil, misalnya ini ya, misalnya nomor 6, kita masukkan nomor 6 ya. Nah di sini akan ada tanda yang satu, ini ada bahaya, maksudnya bahaya. Jadi IX ini tidak memenuhi syarat karena IX minimum itu lebih besar dari IX yang mau kita gunakan ya. Jadi kita cari yang lebih besar seperti tadi, kita dapatkan tadi yang nomor 7 ya, nomor 7 berarti ini CNP 125 50 20 4,5 ya, di situ ukurannya. Nanti untuk ukuran CNP ini kita bisa lihat di tabel-tabel baja atau di toko-toko material ya, kurang lebih CNP itu berapa sih, maksudnya CNP 25 itu seperti apa ya. Oke, seperti itu bisa nanti kita pelajari. Oke, di sini kita sudah dapat ya cara mencarinya. Untuk membuat itu menjadi aman itu hanya itu saja. Jadi ini mudah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya digunakan CNP double, ini ukurannya, ini tipenya. Jadi tipe 1, maksud tipe 1 yang seperti ini. Kalau kita mau pakai tipe 2 boleh. Kita coba pakai tipe 2, apakah dia masih aman? Nah, di sini juga masih aman. Nah, ini ya, tipe 2 ya. Oke, ini kita samakan menjadi tipe 2. Kalau kita pakai yang CNP-nya single, ya kita pakai single, apakah di sini aman? Nah di sini bahaya. Ya di sini bahaya, ya maka ini tidak bisa. Jadi kita pakai yang double misalnya. Oke, kita pakai double, berarti ini kita pakai 1. Ya kita segel dengan tipenya yang nomor 2 yang ini. Oke. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai sini ya. Sini sudah oke. Cek tegangannya, rasionya, terus cek lendukanannya juga aman. Oke, kemudian untuk analisa strukturnya ya, ini saya akan jelaskan analisa strukturnya. Di sini yang kita hitung adalah minimum profil yang bisa digunakan. Ya, ini rumusnya. Ini nilainya. Ini hasilnya. Ini WY-nya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian cek terhadap tegangan ya, cek terhadap tegangan di X ya, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian tegangan di Y ya, arah Y, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian ini adalah tegangan izin, apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Di sini lebih besar tegangan izin dibanding tegangan terjadi, maka untuk cek tegangannya ini aman. Kemudian cek rasio kelangsungan profil, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya ya. Jadi ini yang terjadi lebih kecil dari rasio kelangsungan profil
izin ya, jadi ini aman. Kemudian kita satu lagi, kita cek lanjutan yang terjadi. Ini total yang kita hitung berdasarkan meter lari, ini sudah dikonversi. Oke, kemudian ini adalah rumusnya untuk lanjutan yang terjadi ya, ini hasilnya. Kemudian lanjutan izinnya ini ya rumusnya. Nah, kemudian kita cek ya, ini dicek apabila lanjutan yang terjadi lebih besar dari lanjutan izin, maka itu bahaya. Tetapi apabila dia lanjutan yang terjadi lebih kecil dari lanjutan izin, maka dia aman. Oke, baik, ini untuk analisa kita tentang analisa struktur kolom besi CNP yang bisa kita gunakan dengan single ya, kolom double tipe 1 dan kolom double tipe 2. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.